perang itu ngabisin duit, maka harus menghasilkan duit yang banyak juga. Percuma menyerang satu negara, tapi negara itu nggak punya apa-apa, kasarnya gitu. Ketika menyerang satu negara ya tentu ada maknanya, ada kepentingannya di situ, ada hidden agendanya. Maka aku bilang, setiap orang itu, setiap individu itu menjadi serigala bagi individu lain. Gitu. Homo hominis, agresif gitu, punya jiwa agresif. Apalagi kalau ngomong duit mah nggak ada ideologinya, ya kan? Semua orang butuh duit, kurang lebih kayak gitu. Waduh, dalam banget ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di virtual podcast Focus Kak Didi Official. Dan pada hari ini karena pembahasannya sangat berat atau cukup berat sih, ya maka kita kedatangan tamu yang spesial juga. Dan sebelum kita mulai virtual podcast pada akhir pekan kali ini, saya akan sapa terlebih dahulu narasumber kita, yaitu kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adi. Terima kasih tadi udah diundang nih di acara podcastnya. Saya yang harusnya terima kasih karena sudah mengganggu akhir pekannya begitu. Baik, sebelumnya apa kabar Mas Adi? Sehat? Apa? Alhamdulillah apa? Oh, apa ya? Apa? Oke, ini buat teman-teman yang belum tahu, barangkali aku perkenalkan terlebih dahulu. Beliau ini adalah asli Jakarta tapi bisa bahasa Jawa ya. Oke, judulnya belum ada di sini. Judulnya belum ada sehingga nanti akan nanti saya tampilkan begitu. Kita akan ngobrol tentang sejarah nih Mas Adi, dan perlu saya perkenalkan terlebih dahulu. Beliau adalah senior saya, sudah berkecimpung di dunia persejarahan lebih dari 10 tahun, benar Mas Adi? Betul. Kemudian beliau kalau tidak salah lulus dari UNJ, kemudian bergelut dengan sejarah itu tadi seperti yang aku bilang lebih dari 10 tahun. Wih, gila ini. Ini udah ngelontok semua ini ibarat ilmunya gitu. Di luar kepala ya gitu. Terus kemudian beliau seorang konsultan juga. Terus dia pengisi seminar-seminar nasional dan masih banyak lagi kalau mau saya korek-korek tentang beliau ini gitu. Jadi nggak main-main sih yang hadir di virtual podcast Kak Didi pada hari ini begitu. Oke, baik Mas Hadi. Ini kira-kira kalau aku tanya yang agak aneh-aneh boleh nih tentang sejarah nih, agak panas-panas dikit gitu. Ya rapopo, mumpung hari Minggu memanaskan suasana pagi. Oke, baik. Barangkali teman-teman ini udah nggak sabar nih kira-kira sejarah apa yang mau diungkap gitu. Baik. Pertanyaan yang pertama barangkali ini Mas Adi. Menurut Mas Adi makna sejarah itu apa sih gitu? Karena aku dulu itu sejak SMP, SMA, kuliah itu ya buat apa sih sejarah itu, dan does it mean gitu. Kayak seakan-akan kok nggak ada artinya gitu. Atau gimana sih sebenarnya? Oke. Jadi sebenarnya sejarah itu ya aku nggak usah ngejelasin dari mulai definisi segala macam ya, itu terlalu itu cakupannya dosen. Nah, Oke. Mata kuliah pengantar sejarah tuh mahasiswa semester 1. Nah, yang aku hadapi ini kan orang hebat gitu loh. Jadi aku viewernya juga udah jutaan ini yo. Waduh, jutaan. Amin. Amin. Jadi sebenarnya makna sejarah itu secara sederhana dia itu adalah merekam peristiwa. Jadi sejarah itu adalah sebuah recorder gitu kan. Dia merekam peristiwa. Nah, peristiwa yang terjadi hari ini terkadang itu sudah terjadi di belakangan atau sudah terjadi di sebelum-sebelumnya gitu. Misalnya aku ambil contoh ya. Misalnya kita kemarin tuh heboh tentang otonomi daerah misalnya. Tahun 2004 tuh kan rame tuh ya otonomi daerah. Kemudian pilkadal, dulu sebutnya pilkadal, pemilihan kepala daerah langsung rame. Sebenarnya tuntutan itu sudah ada sejak tahun 58. Kan kayak gitu ya. Nah, coba kita nggak. Misalnya ketika ribut-ribut tentang PKI misalnya. Nah, sebenarnya itu udah ada dari tahun 60-an tuh juga sudah ada ribut-ribut itu. Jadi, terkadang itulah fungsinya sejarah gitu. Dia sebagai recorder, sebagai alat perekam. Apa yang terjadi di hari ini, terkadang sudah terjadi kemarin-kemarin tuh udah ada dengan pola yang sama, pattern yang sama, seperti itu. Kemudian bisa jadi juga kejadian yang ada hari ini itu adalah buah perjalanan sebelumnya. Ya misalnya kayak anaknya Mas Didi
hari ini ada misalnya, ya kan nggak lepas Yeah. dari perjalanan Sejarah. Mas Didi dan istri kan gitu ya. Nah, apa yang Mas Didi dan istri lakukan, iya kan, ya sejarah juga kan gitu. Jadi apa yang ada hari ini tuh nggak berdiri tunggal gitu. Ternyata nggak berdiri tunggal, bermakna sebelumnya dan punya makna ke depannya gitu. Dan sejarah itu menjadi referensi gitu loh, referensi ketika kita melakukan apa yang akan kita lakukan. Karena kita lakukan sekarang akan berdampak di kemudian hari. Dan apa yang terjadi sekarang ini ya merupakan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Kurang lebih kayak gitu gambarannya Mas Didi tentang sejarah. Masya, ini yang aku suka dari Mas Adi itu. Ini pembahasan berat tapi jadi ringan gara-gara contoh perjalananku sama istri katanya. Bener. Hari Minggu ini. Baik. Oh gitu ya. Baik. Nah ini barangkali aku mau tanya yang agak sedikit panas nih gitu. Kan ini hari ini itu lagi hangat-hangatnya ada konflik Rusia sama Ukraina itu kan. Nah, aku sendiri itu masih bingung ini nih perbedaan antara sebenarnya invasi itu apa gitu, terus operasi militer itu yang kayak gimana, terus bedanya apa sama penjajahan itu gitu. Itu sih. Oke, kalau penjajahan nanti dibagi-bagi lagi tuh ada istilah kolonialisme, ada istilah pendudukan, kan kayak gitu. Kalau penjajahan itu bermakna luas, jadi dalam artian dia lebih makro. Misalnya gini, Belanda melakukan penjajahan di Indonesia, kan kayak gitu ya. Nah, penjajahan itu adalah penguasaan suatu wilayah. Jadi wilayah Indonesia dikuasai, diperintah oleh orang asing. Ya sama aja kayak rumahmu, aku yang perintah gitu. Itu rumahmu, kamu yang beli. Gitu. Kemudian anakmu, istrimu yang lahirkan, yang besarkan, tapi ya asetmu aku yang kuasai, gitu loh. Rumahmu aku yang kuasai. Iya. Kayak ono, gitu loh. Aku ya tinggal neng omahmu, gitu kan. Yo ngatur-ngatur jenengan kan kayak gitu. Awakmu tak atur-atur kan kayak gitu. Nah, koyo ngono gitu. Ayo kan lebih kayak gitu gambarannya. Itu penjajahan. Gitu. Jadi, misalnya kayak Indonesia dijajah sama Belanda. Lah kok iso Indonesia dijajah sama Belanda? Kok orang yang lebih kaya ya orang Belanda. Ya sama misalnya kayak Mas Didi punya podcast nih ya kan, punya channel YouTube. Nah, aku yang kuasain uangnya. Aku yang kuasain uangnya. Aku yang kaya. Gitu. Awakmu yang kerja ya aku yang sugih. Kayak ngono. Ini sampai mana-mana ini. Ya kayak ngono, kayak ngono. Sederhana gitu. Baik. Invasi itu apa? Invasi itu adalah penyerangan gitu. Jadi penyerangan. Nah, bisa aja invasi itu goalnya, tujuannya itu penjajahan tuh bisa. Tapi tujuannya nggak penjajahan juga bisa gitu. Tujuannya hanya untuk menghukum atau memberikan menggempur satu kekuasaan atau satu kekuatan juga bisa. Misalnya nih ya, Jepang melakukan invasi, berarti Jepang menyerang Indonesia. Nah, tujuan Jepang menyerang itu untuk menguasai. Jadi, goalnya itu ya pendudukan atau penjajahan gitu, goalnya gitu kan. Nah, cara yang dia lakukan adalah dengan invasi. Cara yang dia lakukan ya invasi, menyerang gitu kan, diserang, segala macam. Nah, itu ada yang kayak gitu. Tapi bisa juga invasi bukan untuk menjajah. Nih, misalnya nih, kita ambil contoh ya, tahun 90 Amerika Serikat menyerang Kuwait ya, menyerang Kuwait tahun 90. Apakah untuk menjajah? Itu invasi. Apakah untuk menjajah Kuwait? Ternyata tidak, hanya untuk memaksa pasukan Irak yang sebelumnya menguasai Kuwait untuk mundur ke wilayahnya. Nah, kayak gitu. Jadi invasi itu tools. Invasi itu adalah alat. Alat untuk apa? Ya tergantung gitu. Mau apa gitu? Mau melakukan penjajahan bisa gitu. Mau hanya untuk menghancurkan suatu kekuatan besar di satu negara, ya bisa juga. Kurang lebih kayak gitu gambarannya tentang invasi. Nah, jadi itu bedanya dengan penjajahan. Terus operasi militer. Setauku ya, sependek pengetahuanku, operasi militer itu operasi gabungan biasanya. Jadi operasi militer itu dia gabungan. Gabungan jadi dari darat, laut, dan udara. Kan kayak gitu. Jadi dia lebih teknis lagi. Dia jadi kalau invasi itu secara umum gitu kan. Kalau dia lebih teknis lagi. Operasi militer ya sebenarnya invasi dilakukan dengan operasi militer kayak gitu. Nah, jadi penjajahan itu goalnya, besarnya, makronya. Nah, yang lebih cakupan lebih sempit lagi invasi, penyerangan. Nah, nanti ada lagi operasi militer. Itu adalah cara untuk melakukan invasi kan kayak gitu ya.
Jadi cara melakukan invasi dilanjutkan dengan melakukan operasi militer, baik dari darat, dari laut, dan dari udara. Biasanya dari laut itu kalau dia daerah pantai, misalnya kayak pendaratan tentara Amerika tahun 44 di Pearl Harbor, nah itu dihancurin dulu tuh daratannya. Kok Pearl Harbor, sorry, pantai Omaha ya, pantai Omaha di Prancis ya, nah itu dihancurin dulu tuh. Daerah pantai yang dikuasai sama Jerman oleh angkatan laut, diserang das. Terus pasukan udara ya atau pesawat-pesawat itu yang memberikan perlindungan udara gitu. Nah, baru sampai sejauh pasukan-pasukan darat itu mendarat. Nah, itu operasi militer dilakukan atau untuk melakukan invasi gitu, untuk melakukan invasi oke, kita serang dengan apa? Dengan operasi militer, kurang lebih kayak gitu. Gitu. Nah, misalnya kayak Amerika pernah menyerang Vietnam tuh, itu termasuk ke dalam invasi nggak sih? Invasi juga invasi itu? Jelas, invasi. Kalau penyerangan itu udah invasi. Tapi ya tadi tujuannya bisa untuk jajah, bisa enggak. Gitu. Gitu. Oke, baik. Satu lagi Mas. Berarti kalau ada tujuannya itu bisa jadi untuk menjajah atau sekedar bisa nggak sih kalau iseng doang gitu? Iseng nih kebanyakan duit, serang aja lah. Nggak ada ya? Ya sebenarnya kalau di konteks kalau di konteks dunia negara-negara besar yang kayak Amerika yang duitnya udah banyak, pemerintahannya mungkin udah stabil ya, bisa aja membuat perang itu untuk ekonomi. Misalnya mereka ingin menguasai suatu ladang minyak tertentu ya, faktor ekonomi. Ujung-ujungnya duit gitu. Perang itu ngabisin duit, maka harus menghasilkan duit yang banyak juga. Percuma menyerang satu negara, tapi negara itu nggak punya apa-apa, kasarnya gitu. Ketika menyerang satu negara ya tentu ada maknanya, ada kepentingannya di situ, ada hidden agendanya. Nah, saya kayak gini Mas, Suriah, kita ambil Suriah. Suriah itu ya complicated ya, gitu, complicated. Konflik di dalam Sunni Syiahnya ada, kemudian ada juga Iran membantu juga, Rusia membantu juga, Turki membantu juga. Emang pertanyaannya adalah apakah Iran, Rusia membantu dengan cuma-cuma? Ya enggak, ada kepentingan uang juga di situ, jalur pipa gas, suplai gas alam dan seterusnya. Rusia itu termasuk, aku pernah baca kemarin waktu Rusia menyerang Ukraina, kenapa kok Rusia begitu berani dengan negara-negara Eropa? Ternyata Rusia itu termasuk negara yang menyuplai gas alam, ya gas alam. Aku nggak tahu bentuknya cair apa LNG atau LPG gitu kan. Nah itu di gas alam tersebut disuplai dari perusahaan besar namanya Gazprom gitu ya, Gazprom itu perusahaan besar di Rusia dan itu menyuplai wilayah ke seluruh Eropa Barat. Kurang lebih hampir seluruh Eropa. Aku lupa berapa persentasenya, tapi hampir seluruh Eropa. Makanya kemarin Vladimir Putin itu kan sempat mengancam kalau macam-macam negara Barat macam-macam langsung diputus. Dan betul kan, negara Barat nggak ada yang berani membantu, dalam artian nggak ada yang menerjunkan pasukan langsung ke Ukraina gitu, nggak ada yang menerjunkan pasukan langsung ke Ukraina karena ya tinggal diputus saja gas alamnya, habis udah Eropa gitu. Nah itu aku pernah baca. Iya. Jadi lagi-lagi ada bargaining position di situ, lagi-lagi ada uang di situ, dan bisa jadi juga untuk menunjukkan taji. Misalnya seperti Rusia menyerang Ukraina itu kan salah satunya adalah Rusia yang menunjukkan tajinya, lu jangan main-main sama gua lu. Gua meskipun pecahan Uni Soviet ya ada pesan itu yang mau disampaikan. Lu main tapi taring gua masih gede gitu ya. Nah, taring gua masih gak gede nih. Lu macem-macem, lu main mata sama negara Barat, gua hajar. Gampangnya begitu. Gitu, gampangannya begitu. Nah, jadi itu gambaran tentang konflik, tentang perang gitu. Oh, jadi panas ya Mas ya pembicaraannya. Iya, karena kita bahas perang ya, kita bahas perang ya jadi hot. Ini 5 menit ini isinya lebih dari daging nih kalau ada makanya itu langsung langsung ger. Oke, sip. Langsung panas ya. Baik, aku ini Mas Adi. Pertanyaan selanjutnya ini sebenarnya kalau aku pribadi ini kayak di SD, di SMP, di SMA sebenarnya ini pesan ini atau sejarah ini itu digaung-gaungkan ulang gitu tentang dulu pendudukan atau penjajahan Belanda di Indonesia itu sebenarnya berapa lama gitu. Karena dulu aku belajarnya ya udah 350 tahun gitu, tapi pas kuliah itu bener nggak sih ini 350 tahun, dan 350 tahun itu serius, itu kan hampir 4-5 keturunan kan gitu. Itu bener nggak sih Mas itu?
Betul. Oke. Soalnya Jadi ini pertama yang harus dijelaskan. aku alihkan ke situ soalnya serem tadi bahas Rusia Ukraina. Lagi hot. Lanjut. Iya lagi hot, lanjut. Jadi yang pertama, kalau ada pertanyaan, misalnya, apakah betul Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun? Nah, itu pertanyaan harus kita kaji juga. Nah, aku berhadapan sama orang bahasa ini, harus hati-hati juga gitu. Salah-salah ngomong, awas bisa repot aku kan gitu. Nah, yang pertama adalah yang dimaksud Indonesia sebagai makna Indonesia yang dimaksud situ adalah sebagai bangsa atau sebagai negara. Itu harus jelas. Gitu. Kalau sebagai negara kita itu lahir pada tanggal 18 Agustus loh, tahun 45. 45. Oh iya. Negara ya, sebagai negara. Karena kalau syarat negara yang aku tahu itu ada 5. Yang pertama punya rakyat, punya wilayah, ada konstitusi, kemudian ada pemerintahan, dan kemudian diakui negara lain. Bahkan kita 17 Agustus tahun 45 kita belum menjadi negara. Tahu dari mana? Lihat aja naskah proklamasi. Soekarno-Hatta menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Artinya di hari itu dia belum menjadi presiden. Gitu. Baru tanggal 18 Agustus Soekarno-Hatta menjadi presiden. Secara fakta sejarah seperti itu. Nah, kalau kata negara Indonesia selama 350 tahun, nah apa yang disebut dengan Indonesia ini kan kalimatnya Indonesia dijajah 350 tahun. Indonesia sebagai apa? Kalau Indonesia sebagai bangsa ya bisa jadi meskipun kita belum ada satu kesatuan saat itu. Belum ada konsepsi Indonesia. Bahkan nama konsepsi Indonesia itu baru ada pada Sumpah Pemuda tahun 28. Baru ada tahun 25. Dari kata Indi dan kata Nesos kan kayak gitu. Baru ada tahun 25. Kecuali perkataannya wilayah yang saat ini dikenal dengan nama Indonesia. Nah, itu betul. Oke. Yes, wilayah yang saat ini dikenal sebagai Indonesia. Karena dulu kalau misalnya kita belajar nih, aku juga dulu waktu SD belajar, guruku salah ya, setelah aku jadi guru juga baru tahu gitu kan. Sultan Agung itu berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Udah salah itu. Karena pahlawan-pahlawan tradisional kita ya Sultan Agung, Sultan Hasanuddin dan seterusnya, pahlawan nasional maksudnya, itu ya berjuang untuk mengusir penjajah saja dari wilayah. Gitu. Wilayahnya, gitu nggak sih? Wilayahnya. Hanya wilayahnya saja, betul. Sesempit itu. Jadi sebenarnya Diponegoro, Imam Bonjol, dan lain-lain, itu kita aja yang ngumpulin dalam sebuah album pahlawan. Sebenarnya mereka ya nggak saling kenal. Jadi kalau kita hidup di masa itu, kita tanya sama Sultan Agung, belum tentu mengenal Hasanuddin, pun sebaliknya. Gitu. Zaman hidupnya juga berbeda. Kan kayak gitu. Jadi makanya kalau dikatakan Indonesia sebagai negara dijajah ya salah. Selama 350 tahun salah. Atau istilah Indonesia muncul dari sejak tahun 1600-an salah juga. Kecuali wilayah yang sekarang namanya Indonesia. Ah, baru. Betul. Baru benar. Kalau yang sekarang namanya. Gitu. Buset. Luas banget ini. Aku jadi pinter pagi ini, serius. Kalau disebut Nusantara gitu bisa, Mas Adi? Nah, bisa. Sama bisa, aja? Nusantara. Bisa. Kalau Nusantara memang nama lama. Karena Nusantara itu dari kata Nusa Antara. Di antara pulau-pulau. Ya bisa juga. Kalau Nusantara itu dikatakan sebagai, wilayah kita itu dikatakan sebagai Nusantara, bisa. Gitu. Nusantara itu kan pulau-pulau. Nah, itu bisa juga disebut dengan yang, tapi belum nama Indonesia kan, nama kita dulu kan Nusantara kan kayak gitu. Nusantara sebenarnya juga bukan misalnya begini, bukan Hasanuddin mengaku ya kita Nusantara loh, kemudian enggak gitu ya. Enggak gitu, mereka menyebut ya daerah saya Makassar, daerah lain enggak, kita yang menyebut dengan istilah Nusantara. Nusantara itu apa, di antara pulau-pulau. Nah, wilayah kita disebut Nusa Antara kan kayak gitu, di antara pulau-pulau gitu. Jadi sebenarnya ya nggak bernama awalnya. Masing-masing itu kerajaan-kerajaan lokal itu yang apa namanya, yang berkuasa di tempat masing-masing. Sebenarnya Belanda justru yang menjadikan wilayah Indonesia satu. Sebenarnya gitu. Yang dijajah satu-satu di bawah Belanda itu sebenarnya. Oh iya, baik. Sebelum Belanda menjajah, masing-masing orang saling menjajah. Gajah Mada menguasai daerah lain kan gitu. Jadi sama gitu. Hasrat menjajah nggak ada.
di semua negara, di semua bangsa, ya. bahkan di semua individu. Sampai hari ini. Nah, kalau bicara sampai hari ini, penjajahan tuh maknanya luas. Ada penjajahan secara ekonomi, ada penjajahan secara fisikly, gitu. Pemaksaan kurang lebih gitu. Tuh kan, satu pertanyaan tapi jawabannya panjang kali lebar kali tinggi, luas banget. baik. Pokoknya yang nonton Focus Kak Didi Official hari ini auto smart lah pokoknya. Terus ini barangkali pertanyaan ini yang tidak kalah penting dari sebelumnya nih Mas Adi. Atau bisa jadi pertanyaan terakhir nih. Ini kan lagi musim invasi dan lain-lain ya, khususnya yang lagi hangat-hangat Rusia sama Ukraina ya. Tapi kalau untuk Indonesia sendiri mungkin nggak sih sebenarnya kita dijajah lagi gitu? Pertanyaannya mungkin kan ya. Kalau mungkin ada dua. Pertama, kalau mungkin nggak Indonesia dijajah lagi, sangat mungkin. Karena mungkin pertanyaannya. Loh iya mungkin kan, kecuali. Lah kok ngeri? Ya kan? Lah kok ngeri? Loh. Nah itu tadi. Penjajahan itu dalam makna luas gitu Kak Didi. Jadi bisa saja satu negara asing itu tidak melakukan penjajahan di Indonesia secara langsung. Tetapi kemudian kita sangat tergantung sama negara tertentu. Gitu. Sangat tergantung sama negara tertentu. Misal begini. Aku misalnya sangat tergantung dari Mas Didi yang kehidupanku. Gitu. Aku ya sangat tergantung sama awakmu, ya kan? Aku tergantung nih sama sampean. Gitu. Nah, kemudian sampean, aku harus ngikutin apa maunya sampean dong. Gitu. Ya. Minta apa ya, aku ya harus manut. Gitu. Kalau aku nggak manut ya repot loh, aku tergantung kan gitu. Nah, kalau suatu ketika sampean punya musuh, kemudian aku deket sama musuhku misalnya, loh sampean bisa marah sama aku. Gitu. Udah putusin tuh hubungan lo sama si ini misalnya. Ya aku harus nurut kan. Karena aku tergantung sama Mas Didi. Kalau aku nggak nurut, ya Mas Didi bisa marah, bisa mengerahkan kekuatan pasukan. Nah, kayak gitu. Itu kan bentuk penjajahan juga kan. Gitu. Mungkin berarti ya. Jadi itu. Nah, atau misalnya aku nih, Mas Didi, aku punya uang yang banyak. Akeh loh, uangku akeh. Aku ra iso ngelolanya. Nggak bisa ngelolanya. Muterinnya nggak bisa. Nah, Mas Didi yang ngatur. Nah, yang ngatur perlahan-lahan digerus keuanganku, digerus. Sampai kemudian dirimu yang kaya raya, aku yang miskin. Nah, kemudian aku menantang, ya dirimu udah punya kekuatan untuk menggebuk aku. Itu bisa juga penjajahan. Gitu. Jadi kurang lebih begitu. Jadi bentuk penjajahan pertama, kekayaan alam kita tidak dikelola oleh kita sendiri, oleh negara kita sendiri, dan tidak diputar untuk kesejahteraan rakyat, itu penjajahan. Gitu. Ya kan? Kemudian yang kedua juga, kalau misalnya kita sangat tergantung sama negara lain, kita diatur oleh negara lain, oleh bangsa lain, kita nggak berani berhadapan langsung, itu ya penjajahan. Gitu. Bahkan kalau mau dipersempit lagi, ketika pemerintahan penjajahan itu adalah pemerintahan yang lebih banyak menarik pajak daripada memberi subsidi. Nah, itu penjajahan juga. Gitu. Loh ya iya, VOC misalnya dulu narik pajak toh, narik pajak. Ya, benar. Nah, kan penjajah gitu. Subsidi nih. Lebih banyak pajaknya daripada subsidi. Nah, itu juga bisa dikategorikan penjajahan. Makanya maksudku, penjajahan itu maknanya luas, sangat luas. Nah, kalau ada pertanyaan mungkin nggak? Ya sangat mungkin. Gitu. Meskipun bentuknya mungkin nggak sama seperti yang Belanda. Makanya Soekarno pernah bilang, perjuanganku lebih ringan nih, ya kan, dibandingkan perjuangan kalian. Karena kalau aku berhadapan dengan bangsa asing, nah kalian nanti bisa jadi berhadapan dengan bangsa sendiri. Sendiri. Wah. Nah, itu menunjukkan ada pola penjajahan. Makanya aku bilang, setiap orang itu, setiap individu itu menjadi serigala bagi individu lain. Agresif gitu, punya jiwa agresif, apalagi kalau ngomong duit mah nggak ada ideologinya, ya kan, semua orang butuh duit, kurang lebih kayak gitu. Waduh, dalam banget ya Allah. Tuh, coba sekarang aku persempit barangkali Mas, biar lebih lebih kena gitu pertanyaanku tadi. Jadi misal penjajahan yang aku maksud adalah dalam bentuk penyerangan militer gitu, itu masih mungkin juga? Invasi. Sangat mungkin.
Aku tadi itu mikirnya gini. Jadi, oh ya tentara kita udah sangat kuat, kondisi militer kita udah oke gitu. Tapi mungkin nggak sih kalau ada penyerangan-penyerangan yang seperti dulu dilakukan Belanda gitu? Mungkin bukan kalau Belanda, mungkin bukan hanya Belanda kali ya, tapi negara-negara lain. Kalau hanya Belanda, negara-negara lain. Negara-negara itu sangat mungkin. Yang pertama yang harus dipertimbangkan adalah kekayaan negara alam kita yang sangat banyak. Itu potensi. Coba kalau kita sebutin dari Sabang sampai Merauke, hampir semua negara kita memiliki kekayaan alam. Dari mulai batu bara, minyak bumi, ya kan, emas dan seterusnya, bahkan ada bahan tambang strategis, bahan tambang vital ya, golongan A, golongan B, golongan C, ditambah sumber daya seperti ikan kan gitu ya. Kita kemarin Bu Susi, waktu menterinya Bu Susi itu berapa kali kan nggelemin kapal gitu kan, pencurian ikan dan kekayaan alam laut, kekayaan laut lainnya kan kayak gitu. Itu sangat mungkin gitu. Jadi oleh karena itu kita bangsa damai. Jadi ada sebuah quotes gitu ya yang sangat terkenal, itu sic vis pacem parabellum. Apa itu? Parabellum. Artinya jika kamu mau berdamai, kamu harus siap berperang. Kurang lebih begitu. Jadi kalau kita menginginkan keadaan damai, harus siap berperang. Jadi memang nggak salah juga ketika misalnya Pak Prabowo dan beberapa jajaran menteri kita memperkuat pertahanan militer kita, memang nggak salah juga. Gitu. Karena memang pertahanan militer itu adalah adalah pintu, ya kan, pintu guardian state gitu, menjaga negara gitu loh. Pintu jangan sampai bangsa lain itu bisa masuk. Nah, tapi kita tetap mengedepankan diplomasi karena perang itu mahal gitu, banyak biaya berupa uang, berupa social cost kan kayak gitu. Tempat hancur, kemudian orang trauma, itu kan social cost yang besar juga. Nah, oleh karena itu yang dibutuhkan adalah diplomasi. Makanya bangsa kita mengedepankan diplomasi, bukan berarti nggak siap berperang. Tapi tetap aja sic vis pacem parabellum gitu kan. Jika kamu ingin berdamai harus siap. Jadi sangat memungkinkan. Seperti itu. Dalam beberapa menit, tapi tidak ada jeda 1 menit pun yang tanpa ilmu. Padahal kelihatannya ini akan sering-sering masuk di virtual podcast Kak Didi. Semoga nggak kapok ya Mas Didi ya. Insya Allah bisa kalau nggak ada halangan. Masya Allah. Dan ini kelihatannya kalau nggak akhir pekan gitu, Mas Adi juga nggak bisa hadir ini teman-teman, for your information nih, bahwa beliau adalah sibuk banget ya karena tugas di luar yang sangat padat juga gitu. Baik, barangkali ini karena udah panas banget nih Mas Adi. Udah panas banget, barangkali kita cukupkan sampai di sini virtual podcast Kak Didi Official. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih sama-sama kepada Mas Adi yang sudah memberikan ilmunya yang begitu banyak pada hari ini. Mas Adi, ada itu nggak sih Mas Adi? Ada channel YouTube nggak Mas Adi atau Instagram gitu, nanti bisa aku tulis di kolom di bawah ya. Oh, ada Instagram ADHIE _sang_historian. Masya Allah, nanti aku tulis di kolom deskripsi teman-teman. Jadi barangkali nanti ingin hubungi langsung Mas Adi dan ingin bekerja sama apapun itu, silakan hubungi Mas Adi. Baik, terima kasih Mas Adi atas waktunya, wah ilmunya luar biasa. Kita cukupkan sampai di sini teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Didi udah diundang.